Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan main apa? Kita akan main Mines Beneath Us, yang mana kita sebenarnya ngulang. Dan gue jujur sebenarnya nggak enak juga sih ngulang, cuman karena kemarin baru pertama kali banget main ini dan gue nggak tahu sebenarnya tujuan main ini tuh apa, kayak tujuan pemeran utamanya tuh ngapain. Jadi gue ngulang karena gue ngerasa gue berbuat banyak kesalahan yang seharusnya tidak gue buat di dalam game ini, dengan ngebikin teman gue mati lah, dengan ngebikin cewek gue curiga kalau ternyata gue bukan cowok dia, terus segala macam gitu. Jadi mari kita ulang aja ya gamenya. Kita bakal berpura-pura bahwa gue baru pertama kali main game ini. Udah, langsung aja kita mulai. New game aja. Yes. Oke. Tutorial ya. AD dan shift buat lari. Shift. Kok nggak bisa shiftnya? Oh nah, udah bisa. Lah, shift malah buat jalan. Enggak deh. Oh, oke, udah normal. Jadi apakah ada respon? Enggak sih, nggak ada. Bukannya kamu mau cari seseorang di luar sana? Kita sudah bangun tapi nggak ada yang ngecek kita loh. Pintunya terkunci dan kita sama sekali tidak bisa keluar. Kita ngomong apa ya? Kita tuh di mana sih? Nggak tahu nih, kayaknya di rumah sakit North Bay gitu deh. Pokoknya aku baru bangun di sini sejak kecelakaan yang terakhir kita alami. Teman-teman nih ya, Jaki. Ini ulang ya by the way, karena gue jujur ngerasa kayak banyak bikin salah yang harusnya tidak gue lakukan. Gue nggak tahu apa yang terjadi dan pokoknya badanku sakit semua. Ketika aku bangun, kamu sudah bangun juga, bos. Besok baru lanjut yang sejak terakhir kemarin itu. Masih tetap layar. Kita ini adalah bos apa ya, smuggling, apa ya bahasanya ya, bos kayak anggap aja narkoko ya, bos narkoko di kota. Nama kita Ivan Chang. Pinter ngomong ya lu. Ya penting lah buat pinter ngomong kalau misalnya gue kerja sama lu. Jadi kita harus ngapain nih bang? Menurut lu kita bakal di penjara kah? Dia suaranya makin kaku nih, dan dia sama sekali gak kelihatan sangat gugup. Di penjara? Enggak, kita kan di rumah sakit. Ya kita kecelakaan sih, tapi mereka nggak bakal bawa aku ke ruang integrasi buat sebelum mengobatiku. Polisi kan harusnya orang-orang yang baik. Jadi gimana perasaan kamu? Lu sama sekali gak kesakitan. Gimana deh caranya? Jadi kamu pengen aku kesakitan juga kayak kamu? Enggak sih. Masa aku ketika aku sakit orang juga harus sakit kayak aku? Jadi gimana? Kita udah ditangkap kah? Kita jawab aja mungkin ya, mungkin kita udah ditangkap. Mungkin. Hah, mungkin. Sama sekali gak kayak sesuatu yang bakal kamu katakan biasanya. Jadi mungkin dia harus lebih decisif, harus lebih kayak tegas. Mungkin karena kecelakaan ya, jadi kamu ada masalah dengan otak kamu ya. Enggak, lu yang punya masalah di otak lu gitu. Aduh, gak salah sih, tadi gue pusing banget nih. Aduh, terus gue juga gak inget apa yang terjadi. Kamu inget berapa banyak?
Dikit sih, kayak cuman sebagian doang. Kalau lu? Oke. Gue tahu nih kalau misalnya apa sih mereka berdua nih temenan kah? Yang lagi tiduran ini bawahan kita, yang kita adalah bosnya, bos narkoko. Apa sih bahasanya, gue lupa. Distribusi narkoko. Pokoknya gue sekarang sadar kalau misalnya bagian chat bubble yang ada timingnya, yang ada merah-merahnya itu bakal ngaruh ke ceritanya. Tapi kalau misalnya nggak ada bubble-nya, itu nggak bakal ngaruh. Kita ketemu Chang di pelabuhan jam 4 pagi. Dia bilang bakal ada paket untuk kita distribusi keluar dari laboratorium Sunrise. Oke, kita pilih diem aja. Jadi akhirnya kita berhasil melakukan transaksi itu, dan Chang kasih kita barangnya, kita kasih dia uangnya. Pokoknya aku udah siapin semuanya dan kita berangkat kan. Tapi beberapa menit kemudian, pokoknya semua jadi berantakan deh. Polisi mulai nembakin kita tanpa ada peringatan, tidak ada halangan, bahkan nggak ada kayak suara siren gitu kan. Aku tembak balik, tapi tangan kanan aku kena tembak juga. Alex tuh berusaha menghalangi komunikasi mereka, tapi ngehack komunikasi mereka, tapi sama sekali nggak ada apapun di komunikasi itu, cuman statik doang, suara statis. Dan itu ketika aku kecelakaan. Ya udah, itulah saat ketika memoriku mulai menghitam. Jadi aku menyingkirkan polisi itu dengan membuat mereka berpikir bahwa kita itu pergi ke arah tol. Dan iya sih, kamu berhasil membuat mereka mengejar mobil yang salah, dan kita akhirnya aman kembali. Kita nggak diikutin dan luka kita nggak gitu serius. Kita tapi nggak menisam mobilnya sih, jadi aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Karena habis itu kita nggak berhasil mengontrol mobilnya, dan akhirnya kita tabrakan atau kecelakaan. Kita nabrak tiang katanya. Akhirnya kita terbangun dari sini. Orang muda yang ganteng dan orang tua gak jelas tanpa kerjaan, cuma atau satu sama lain. Kamu punya banyak keberanian ya buat ngomong kayak gitu. Ya itu karena aku percaya denganmu, bos. Kamu gak bakal marah kan cuma karena aku komen dikit? Boleh, lanjut aja. Dan kamu akan menemukan apa yang akan aku lakukan. Kamu aku tantang gitu. Enggak maaf ya bos. Sorry. Sebagai bawahan harusnya aku tetap bertindak seperti bawahan, gitulah intinya. Ya gitulah yang aku ingat cerita di luar itu. Terus apa yang terjadi dengan saudaramu Alex? Hah? Bukannya tadi kamu bilang dia lagi di ruang lain? Coba deh kamu lihat layar di situ. Aku nggak lihat sih di layar itu ada apaan, tapi itulah yang kamu bilang padaku. Jadi kupikir ketika kita bertiga tuh udah ditangkap sama polisi. Cuman mereka nungguin buat kita sembuh dulu sebelum kita diinterogasi. Database-nya rumah sakit juga pasti ke-connect kan ke pemerintahan. Jadi mereka pasti bakal tahu identifikasi kita. Polisinya juga mungkin nggak tahu sih siapa mereka ngajarin siapa. Iya sih, kita kan nggak pernah kasih tunjuk muka kita. Tapi kalau misalnya kita dibawa ke sini hanya sebagai korban kecelakaan sih, mereka seharusnya nggak tahu ya kalau kita distributor narkoko. Ya udahlah, mungkin aku terlalu pesimis. Tapi lebih baik hati-hati kan. Tapi kita akan lebih hati-hati. Jadi mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kita masih ada satu hal penting harus kita lakukan. Mau apapun itu yang terjadi atau tentang penangkapan itulah, kita harus meninggalkan ruang rumah sakit ini gitu. Kita harus kabur. Kita udah bangun setengah jam dan gak ada dokter ataupun perawat yang datang.
Gue nggak tahu ini maksudnya apa, tapi kita nggak boleh hanya duduk dan diem doang. Katanya mungkin dia khawatir tentang saudaranya, makanya dia buru-buru gitu si Alex. Oke, kita akan baik-baik saja, Albert. Aku cuma pengen tahu aja secepatnya gitu. Makasih udah berlayar. Gak ada yang ngerespon ketika kamu ngedor-ngedor pintu. Jadi mungkin belum ada orang di luar gitu kan. Ya itu mungkin hal yang bagus. Seenggaknya kita gak bakal diganggu atau diinterogasi ketika pintunya dibuka. Jadi sebaiknya kita ngapain? Oke, kita mungkin harus mulai dengan pintunya, kuncinya. Oke. Oke, kunci rumah sakit seharusnya nggak terlalu susah sih diatur. Gampang. Oke. Use to move the press on the door lock to investigate it. Oke. Ini yang kemarin ya. Tapi kita harus pura-pura kita belum pernah main game ini. Oh, enggak, bukan. Nah, jadi ini tuh kayak kuncinya itu kunci dengan besi kelas militer gitu, jadi agak susah kita bongkar, gak bisa dihancurkan gitu. Apa? Kenapa rumah sakit punya hal seperti ini? Aku gak bisa ngerusak ini sih. Aku harus butuh kayak power drill, itu kayak alat buat ngebongkar barang itu. Tapi kita gak punya, kita kan di rumah sakit gitu kan. Kita lihat aja kertas di bawah sini. Nah ini dia yang time isn't moving, it's always night. Kayak semua selalu malam, waktu tidak bergerak, waktu terlalu banyak. Terakhir kemarin baru sini doang kan, nggak. Terakhir tuh sampai ganti karakter kita mati. Gua fail anjir, tutorial doang tapi sih, cuman ya itu kita mati di sini. Dan kita ganti karakter, pindah yang ke pasangan pacaran itu. Terus dari pindah pasangan pacaran itu kan kita berangkat kerja dan berhenti di situ. Oke. Tulisannya kayak tulisan aku, tapi aku gak ingat pernah nulis itu. Apa sih yang terjadi? Lanjut. Memori akan menjadi kebingungan, pura-pura tidur. Jangan lupa di bawah kasur ada catatan. Mereka membawa Albert pergi lagi. Di bawah apa sih, kayak bandage perban. Mereka blue no red won't die. Biru tidak, merah tidak akan mati. Oke. Notes ya. Kemarin gue tuh kayak bikin kesalahan gitu. Gue bikin si Albert meninggal, dibunuh sama si pihak musuhnya. Jangan lupa passwordnya. Ini cluenya. Serial number from the implant rejection mats. Pokoknya itu yang kemarin kita gagal mulu deh. Apa ini? Password buat apa? Proyektor doang. Oke. Ini radiation blocking, storing radioactive medication, buat obat-obatan radioaktif katanya. Ini yang kemarin biru sama merah, dan gue ajak kalian milih tapi kalian gak bisa milih dan gue kebingungan anjir. Oke, ini liquid biru, ini liquid merah. Liquid biru kodenya EO04. Kalau yang liquid merah itu E25. Oke. Nah ini adalah kabar bahwa si Albert Tsai, kalau nggak salah dia udah meninggal, kalau nggak salah inget. Coba. Nah Ivan Chang, kita yang pertama, umur kita berapa? 54 dan laki-laki. Simptomsnya itu nggak tahu nih apaan, PCS, SS2 segala macem ya, SS4. Nah Alex Tsai udah meninggal. Passwordnya luwak white coffee, kopi size meter banget berarti ya, Galinair. Iya kayaknya. Luwak white coffee, kopi nikmat nyaman di lambung. Apa coba? Hip fracture. Oke, dia si Albert Tsai, teman kita yang di kasur tadi, punya apa? Luka pinggang gak tuh? Broken lah pinggangnya, umur 21. Terus dia punya saudara Alex namanya. Dia tuh
umur 16 tahun dan sudah meninggal. Tapi si Albert kirain dia tuh masih hidup. Baterai gue lowbat, sebentar ya. Gue lupa ngecas, tiba-tiba ngedim gitu layar laptopnya. Oke. Ada lagi nggak bisa kita pencet dulu. Biasa tuh suka ada yang bisa kita pencet, cuman dari kemarin aja nyebelin. Pembatal ini buat disinfektan. Oke. Kuncinya kita harus bikin sesuatu yang lain. Kenapa? Kita nggak bisa buka pintunya karena pintunya itu military grade. Apa maksudnya? Kan bukan kunci military. Kenapa kamu? Hah? Jangan bilang. Oke. Ya, jadi dia pikir pasti ketangkep polisi sih. Karena donasi rumah sakit gue masuk ke situ semua kah? Oke, intinya kita nggak bisa lewat pintu sekarang. Jadi kita harus cari kartu kunci atau nebak password di kontrol panel yang di sebelah kanan yang putih-putih itu. Pokoknya ini ngontrol IV drips, air conditioning, AC-nya, dan tentu pintunya juga. Ya intinya kita nggak bakal bisa cuma nebak-nebak, dan dia tuh nggak bisa gagal terus ngisinya. Kalau gagal terus nanti ya, kita bakal bikin ini. Intinya kita harus cari sticky notes atau sesuatu yang mirip. Katanya perawat selalu bakal nyatet passwordnya tuh di notes gitu. Jaga-jaga kalau mereka lupa. Ya, intinya disuruh cari sticky notes, tapi tadi kita nemu sticky notesnya ya. Oke, can we get to the bisa nggak sih kita buka pintunya sekarang? Bisa sih harusnya. Mungkin. Ya intinya kita sekarang baru punya hintnya. Ini lanjutin sebelumnya tuh kayak ngulangnya timeline yang lain. Ini ngulang beneran, total ngulang. Jadi lanjutan yang benerannya harusnya sih besok ya. Besok gue udah gak bakal ngulang lagi. Ini cuma ngulang pertama kali karena mungkin masih awal juga dan gue ngerasa gue bikin banyak kesalahan. Mungkin ulang tahun, nama hewan, atau nama mak lu pas masih single gitu kan. Ya intinya ada hintnya gitu lah. Kita pasti bakal nemu cara gitu. The what? Oke. Jadi hintnya itu adalah relief apa gitu, obat-obat apa gitu. Kayak ada obat-obatan di rak kan, kita bakal cek di situ. Kemarin kita cari kita keliling gak nemu apa-apa anjir. Ternyata ada di mana? Di atas rak. Emang pinter. Di sini, Cong. Coba kita cek ya. Di panel is coughing. Sebenarnya gue ngerasa kadang apakah hal-hal seperti ini tuh penting untuk dicatat gitu loh. Buat di masa depan, batuk, pencernaan dan nasal infeksi hidung gitu. Ini ada Mycocept untuk, nah ini reduces implant rejection, mengurangi sakit implan gitu. Kuat, tapi cuman buat waktu yang singkat. Y5YC, ini passwordnya ya. Makasih udah tap layar. Terus meningkatkan sensitivitas untuk 5 sense side effects include confusion. Oh, dia confusion yang di catatan itu gara-gara dia minum ini gak sih? Tapi dia kayak apa sih? Semua indranya dia jadi sensitif gitu, jadi lebih meningkat. Lucid dream, meaning that unable to tell simulation from, gak bisa membedakan antara simulasi dan kenyataan. Gunakan analgesia untuk operasi tanpa sakit gitu, tanpa rasa sakit. Ini obat-obatan dipakai ke kita semua nih. Menenangkan otot dan menurunkan tekanan darah. Tidak cocok untuk
pengguna implan. Oke, langsung aja kita masukin passwordnya. Tapi jujur pas di bagian ini tuh kita harus siap banget ngelawan musuhnya, anjir. Halo, selamat datang di sistem manajemen rumah sakit. Masukkan passwordnya. Silakan untuk asisten lebih lanjut silakan tanyakan kepada staf terdekat. Silakan masukkan password. Pip 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 pip. Lu pada inget gak passwordnya apa? Gue tantang nih anjir. Yang mana ya? Gue percaya kalian semua nggak inget sih. Gue doang yang nyatet di sini. Gue doang yang serius, anjay. Yeah. 5. Yeah. C. Dah. Ya maaf deh. Baru datang aku. Ya maaf. Oke. Akses approve. Akses diterima. Oh, tidak mungkin. Lu jenius banget sih. Salah mulu. Ya, maaf. Oke, sekarang akhirnya kita bisa keluar dari sini. Pilih fungsi. Door control, medical records, others. Medical records gak sih? Kita lihat dulu. Apa anjir? Pause dulu. Kurang-kurangin ngomong kasar. Kita harus bersabar. Kalian harus bantuin gua ya di sini. Bantuin ya, serius ya. Sumpah kemarin gue salah gitu anjir, temen gue meninggal, cong. MBU stop it. MBU itu apa? Iya kamu. Oh, dia netepin kita nih. Dia kayak apa sih? Fourth wall. Bring your body here. Jadi kita kayak jiwa yang ngerasukin si karakter Ivan Chang ini. Dan kita disebutnya MBU. Oke, kamu melenceng dari tugasmu. Kita belum menerima informasi yang kita butuhkan. Apa yang kamu lakukan? Lelaki ini, tempat ini. Di mana aku? Siapa kamu? Oke. Dia manggilkannya buat nanya, ini ada masalah memori nih sama Ivan Chang. Klasifikasinya apa? Assault PA7 silencer. Oke, aku butuh jawaban. Cuma yang aku bisa katakan adalah hal ini sih normal untuk tipe MBU yang tipenya itu attack gitu loh, assault. Dan alasannya karena mereka apa sih, kapsulnya adalah hal pertama yang diturun levelkan karena hanya didesain untuk aktivitas jangka pendek. Intelijensi dan memori mereka cuma terbatas pada level tertentu. Jadi intinya section 13 ngasih kita barang yang rusak, tidak berguna. Ya kita nggak punya banyak pilihan, cuma beberapa MBU yang masih berfungsi. Sejak Owls menemukan kita, Owls itu apa kita nggak tahu. Ya intinya sekarang MBU ini tuh nggak paham apapun. Ya bisa lah dia ngelakuin locomotion dan komunikasi verbal. Ya, tapi kamu benar, dia nggak bisa melakukan banyak hal. Ya intinya cukup. Kalau kamu kurang puas, aku bisa. Udah aku bilang cukup. Paham. Aku paham, Tuan. Satu hal lagi. Aku sadar barang eksperimental yang kita butuhkan di dalam ruangan ini. Kenapa kamu lakukan itu? Di mana? Itu injektor di kabinet. Orang-orang kamu yang tinggal itu di situ kan? Iya. Alasannya? Ya itu ditinggalin oleh pas operasi sebelumnya. Kamu meninggalkan barang di ruang simulasi. Ya udah nggak perlu. Kamu sudah boleh pergi. Paham Tuan, gitu.
Dan karena kamu sadar bahwa kamu adalah MBU yang rusak, aku bakal langsung to the point aja. Kita menaruh Ivan Chang dan Alexei di dalam ruangan simulasi ini, dan udah di sini selama berapa hari. Mereka dimodifikasi beberapa kali, termasuk prosedur yang membuat kamu berhasil mengontrol Ivan Chang. Modified aja deh. Ini pokoknya eksperimen itu penting untuk mengatur dan mengontrol kemampuanmu. Kamu juga gak bisa milih target untuk dikontrol. Cuma bisa mengontrol orang-orang yang sudah dimodifikasi. Kita yang memutuskan untuk siapa yang kamu akan kontrol. Kamu tuh cuma pikiran tanpa tubuh. Ini adalah hal yang harus kamu pahami. Tapi aku bisa melihat pikiran. Ya itu cuman echo apa sih, kayak bayang-bayang dari alam bawah sadar Ivan Chang. Ini lu gak usah pikirin lah. Selama kamu yang memiliki kontrol, itu gak akan jadi masalah. Tugasmu adalah untuk mengontrol pria ini dan menggunakan dia untuk menarik informasi yang kita butuhkan. Dari konversasi kamu, aku sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tuh punya aset kunci yang penting gitu dari punya kita. Aku butuh koordinat di mana mereka disembunyikan. Aku akan membangunkan Albert dan kamu akan memberikan aku koordinatnya. Kamu paham? Yes, I understand. Ya, aku paham. Good, bagus. Aku akan menggunakan itu. I'll be borrowing that. Aku akan menunjukkanmu data Albert Sai di sini. Seperti kamu lihat, 80% organnya itu rusak semua sejak kecelakaan. Dia masih hidup terutama tuh gara-gara teknologi regeneratif dari Section 13. Intinya, itu butuh usaha yang besar untuk membuatnya tetap hidup. Dan aku gak akan membuat usaha itu jadi sia-sia. Pokoknya, aku punya 2 opsi untuk kamu pilih. 1, basically kayak AI ya si MBU ini. Kemungkinan iya, kayak kita tuh cuman AI tanpa fisik. Ini kita bekerja tanpa fisik, kita ngontrol orang gitu. Oke, kamu sekarang opsinya cuma 1. Kamu bekerja dan memperoleh informasi yang aku butuhkan, dan Albert Sai itu bakal hidup kembali ke masyarakat bersama dengan Ivan Chang, di mana mereka akan menjadi budak kita lagi suatu saat nanti. 2, aku akan membongkar pikiran Albert dan mengambil informasi yang aku butuhkan. Itu artinya dia akan mati dan aku akan kehilangan budak yang potensial. Baru sadar MBU, Minds Beneath Us. Oh iya, Jack, lu pinter banget, lu jenius sumpah Jack. Mantap Jack, gua gak kepikiran Jack. Oke, intinya ekspektasiku besar untukmu. Meskipun kamu adalah barang rusak. Dengar, dapatkan aku koordinatnya. Aku gak peduli gimana cara kamu melakukannya. Aku akan mengobservasimu, dan jika ada hal yang salah, aku akan mengakhiri tugas ini. Itu akan terjadi kalau targetnya pergi atau menjadi terlalu emosional. Kamu harus fokus pada tugasmu. Ketika kamu siap, duduklah dan aku akan membangunkan Albert. Mulai. No. Anjing, freak banget, Cok. Caranya gimana ya? Oke, kita langsung aja ke misi utama kita, yaitu adalah untuk menggali informasi dari Albert Sai. Semoga Albert Sai gak mati ya teman-teman. Kalian berdua yang komentar ini, Atzi dan Jaki, tolong bantuannya untuk menjawab, untuk milih ya. Oke. Jangan sampai Albert Sai mati lagi, atau jangan-jangan itu emang harusnya dia mati. Aku pingsan tadi. Ya tadi kamu tiba-tiba pingsan. Apakah karena kecelakaan tadi? Aduh, kepalaku sakit.
Aduh, ngerasa dingin juga. Apa sih yang terjadi? Mungkin kamu belum sepenuhnya sembuh. Ya, seenggaknya sekarang aku sudah terbangun lah. Memoriku berantakan. Aku nggak bisa mengingat semuanya secara jelas. Tanyakan aku sesuatu. Mungkin aku akan men apa sih kayak menggali ingatan gitu loh, kayak intinya memorinya bakal balik. Dimana kamu menyembunyikan paket itu? Mungkin itu bukan waktu yang tepat untuk menanyakan itu. Matanya matanya si Alex atau Albert ya? Albert berpindah-pindah, jadi kayak dia kayak bohong gitu sih kayaknya, atau ngerasa bersalah. Aturan mau remember? Aturannya semua orang harus ingat, kecuali jika tidak terlalu penting. Menukar informasi sensitif adalah hal yang terlarang sampai kita semua aman. Kapan kita bisa sebut kalau kita tuh aman? Ketika kita rumah, tiduran di sofa, main HP, itu termasuk aman. Tapi intinya sih kayak karena ini bukan di rumah, tempat ini masih belum aman untuk sharing informasi yang terlalu sensitif. Jadi aku nggak bisa ngejawab pertanyaan itu ya, bos. Maaf. Aku rasa ada hal yang sangat bermasalah di kepalaku. Tapi karena kita bukan subjek, aku punya pertanyaan. Kamu pernah ngomong ke Alex sebuah cerita ketika kamu sedang mabuk, itu tentang bagaimana kamu menjual informasi ke polisi supaya bisa mengeluarkan salah satu teman kita keluar dari penjara. Apakah benar? Katanya apakah sesuatu bisa kayak dilakukan seperti itu gitu. Ya cuman ketika lu punya informasi penting dan koneksi itulah. Apakah benar bisa menukar informasi dengan kebebasan kita? Iya, kenapa memangnya? Enggak sih, cuman kepo aja. Enggak mungkin. Jadi itu cuma mungkin kalau kita punya koneksi. Apakah mungkin tanpa koneksi yang benar gitu? Pernah gak sih kamu sukses tanpa koneksi itu gitu loh? Tanpa koneksi kamu cuma bakal sorry sorry. Lanjut. Tanpa koneksi kamu cuma bakal menyerahkan dirimu ke polisi. Oh iya, pintunya. Jadi tadi kamu bisa buka passwordnya kan? Bisa kita buka pintu itu sekarang? Gak bisa. Apa? Kenapa? Kayaknya ada malfungsi deh. Aduh, padahal kita udah mau berhasil kabur loh. Kau bahkan punya passwordnya. Kamu boleh coba lagi kah? Biar aku bisa lihat apakah kita bisa membereskannya. Gimana, mau coba? Oke, ayolah, coba aja. Sistem error. Tolong hubungi staf terdekat untuk bantuan. Wow, benar-benar rusak. Coba pencet-pencet. Mungkin akan ada sesuatu yang terjadi. Sistem error. Silakan kembali ke workstation. Ini mulai kode. Workstation? Hah? Coba-coba lagi aja.
Oke, akhirnya kita nyerah untuk membongkar pintunya. Sekarang kita akan lanjut menggali informasi dari si Albert saya ini karena nanti Albert saya mati. Oke, jadi kita harus sekarang ngapain? Aduh, seandainya saudaraku ada di sini, kita bakal dapat sesuatu. Aduh, gimana ya? Apa kabar dia ya? Kamu bilang dia tidak masalah ketika kamu melihat displaynya. Hah? Apa? Kenapa displaynya di sini sekarang? Kamu mindahin. Aku bisa baca. Aku cuma pengen ngecek screennya doang. Apa sih? Ada masalah apa sih? Wait. Harusnya layar itu bisa kita tutup tadi. FYI. Anjir lah. Kenapa kamu bohong sama aku sekarang? Makanya lo bocet-bocet mulu. Enggak, tahu aduh, gimana aku bisa bersiap untuk kematian saudaraku sendiri? Kamu aku pengen ngeliat dokternya. Aku harus melihat Alex. Aku harus lihat dia dengan mata kepalaku sendiri. Ini emang udah linear kah? Kayak gini storynya? Hah? Stop, aku sudah melihatnya. Apa yang kamu lakukan? Why would you tell him that? Sebelumnya gini juga, makanya gue bingung. Bisa gak sih sebenarnya diubah alurnya? Kayak gue berharap besar nih sampai gue bingung, sampai gue pengen nonton orang gitu, kayak ini bener gak sih, bisa gak sih berubah alurnya kok kayak gini lagi? Why do you tell him that? Aku ngomong ke dia apaan? Akhirnya kita disuruh cari injector blue. I need its serial number. I will inject Albert with that. Coba aja tapi skip. Coba tutup scriptnya gitu. Aku ganti dialog lain. Gak bisa kayaknya balik skip kayak gitu. Oh bisa sih. Sabar ya. Pertama, kita harus pilih dulu mau obat yang merah atau obat yang biru. Lah save 35 menit lalu. No, ini should return to the menu. No, continue. Yang biru atau merah guys? Tadi kita disuruh ambil biru, tapi terakhir kayaknya kita, tapi karena masih prolog kayaknya part dari Cita. Iya bisa jadi. Restricted, ini apa? Restricted juga. Coba Google kita nyontek Bung. Kita ambil pause juga. Minds beneath us, blue and or red. Oke, katanya kalau misalnya kita kasih yang biru nanti si Albert meninggal. Kalau kasih yang merah nanti si Albert hidup. Lah berarti gue terakhir bener dong. Terakhir gue bener dong ngelanggar aturan dia. Berarti emang harusnya kayak gitu dong. Coba. Hah?
Bentar, gue lagi nyontek ya. Katanya merah bisa bikin Albert hidup. Koneksi gue tiba-tiba putus. Enggak, jangan coba biru, nanti si Albert beneran meninggal. Kabar. Halo sayang. Halo Alu. Thank you for the gifts. Oke, jadi gue nemu, gue nyontek alur prolognya. Gue nyontek. Jadi kita better ngasih yang merah. E25, oke. Supaya si Albert tetap hidup. Oke, jadi ternyata tab itu bisa baca pikiran orang kan? Sorry. Jadi ternyata harusnya kita tadi pakai ini, fitur ini buat baca pikirannya si Albert. Ayo. Synchronization 98 out. Ada nggak ya yang penting tuh? %. Thank you for the gifts. Nah, kita kasih yang warna merah ya. Ini kita disuruh ke pintu dan tesnya akan segera dimulai. Kamu siap? Lagunya mulai kayak gini, anjir. Thank you for the gifts, Alu. Nah, kita disuruh cek keadaannya si Albert. Kita harus bohong ke dia kalau misalnya si Albert itu nggak udah mati. Intinya sekarang kita sedang tidak stabil. Oke, thank you for the gifts, Alu. I think nggak, nanti kita coba ulang tapi kita coba skip ya. Intinya sekarang, aduh, katanya harusnya aku jagain mereka. Aku nggak harusnya kayak nggak membuat hal itu terjadi. Anxiety and depression, cemas dan depresi. I'll never forgive you. Aku gak pernah memaafkanmu gitu. Aku akan mengingatmu, mau bagaimanapun kamu menghapus ingatanku. Aku akan mengingat wajah menjijikanmu itu.
Aku akan mengingat semua hal yang kamu lakukan dan membuat yang mau kamu paksa aku lakukan. Udah finish sih showernya, harusnya udah sih. Aku akan membuat kamu ingat bagaimana kamu berutang nyawa padaku. Tunggu saja, aku akan. Oke, kita sudah selesai di sini. Oke, I underestimate this human. Don't tell me mereka alien. Oke, kita selesaikan saja. Aku cek. Kamu memberikan aku nomor yang salah. Aku akan tanya sekali lagi dan jawab dengan benar. Apakah itu adalah intensi kamu? Apa yang terjadi? Apa kamu? Wis mati mereka. Thank you for the gifts. Mampus tuh semua. Terus ini kan yang katakan ada entitas baru yang gak jelas apakah dia apa. Katanya anomali. Aku membunuh mereka semuanya. Kamu sekarang bebas. Tidak perlu menuruti mereka. Aku akan memberikan kamu tubuh yang baru. Hidup dengan keinginanmu sendiri. Ini adalah milikmu dan juga miliknya. Sudah? Anjir. Terus shock. Nah, ini dia karakter kedua kita. I'm out for now, Skylar will play some ML. No, I don't want to play ML. Bye-bye, Alu. Thank you for the gifts. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Nah, ini karakter kedua kita. Namanya nggak tahu siapa, gue lupa. Ada cewek kita nih. Kamu di rumah? Iya. Dah, kita coba aja. Kita balik yang tadi katanya. Ingat, Po. No, I don't remember. Main menu. Yes. Terus kita ke pokoknya kita tadi slotnya kan ada save slot. Ini yang terakhir kita. Ini kita ambil yang baru lagi, coba. Atau enggak? Oh enggak, ini save. Tadi kita pakai slot 2. Harusnya 2152, iya benar. Slot pertama yang kita main sampai jauh. Ini slot jaraknya 1 bulan coy sejak gue terakhir main game ini. Sekarang kita coba sekali lagi ya. Kita one try lagi. Ini last banget. Kita coba lihat apakah emang bisa ada ending lain atau emang ya udah linear. Kalau misalnya linear udah gue gak bakal pusing lagi, sumpah. Terus kita langsung skip aja ya karena udah pernah tahu ceritanya kan. Enggak tahu. Kita dapat katanya bisa dapat koordinatnya. Ini kita ngobrol dulu sama dia, oke. Kita spam. Don't think so. Thank you Jaki, nasi padangnya dan apa itu gorengannya. Thank you lagi nasi padangnya ya Jaki. Ini gue udah pencet cepet-cepet tapi tetap lama. Oke, kita spam terus pokoknya. Katanya senjata liquid.
yang ada di dalam kotak itu. Oke, ini tentang kecelakaannya. Oke. Oke, saat kita fokus ke pintu di spamnya terus ya, kita langsung cepet aja, kita nggak perlu lama-lama nyelidik apa segala macam, nggak usah, langsung aja fokus sama pintunya. Terus ini, oke, udah selesai. Kita harus pencet ini juga sih buat jaga-jaga. Udah, terus ini. Cepet ya kalau harga gue translate ya, langsung kelar ini. Oke. YCY5 langsung aja, kita gak perlu basa-basi. Y5 Y C. Mantap. Nah, mau opsi apapun yang kita pilih kayaknya tetap dia bakal pingsan gitu deh. Oke. Who are you? Oke. Kita nanti pokoknya selalu bagian salahnya itu adalah ketika si siapa namanya si Albert ini bangun dan sadar kalau misalnya saudaranya dia udah meninggal. Oke, sekarang kita mulai dapat tugas nih. Nah, kita jangan lupa matiin layarnya ya. Aduh, pusing. Oke. Oh, anjir. Emang ini gak usah ditutup lagi anjir. Emang gak usah ditutup lagi, Cong. Oke, kita langsung duduk aja. Oke.
Sinkronisasi 97%. Stabilize synchronize connection. Oke, coba kita duduk sambil kita baca pikirannya kali ya. Bisa nggak ya kayak gitu? Atau nggak bisa? Harus cerita dulu ternyata. Oke, tap. Gimana sih caranya baca pikirannya? How to read the minds, bro? Google dulu sekali lagi. How to read Albert minds. Oke. Woi, pencet. Kita mulai bahas lagi hal yang sama. Kayaknya nggak ada apa-apa sih. Oke, sejauh ini gue mengikuti panduannya. Oke. Bisa nggak ya kita tutup ini? Nggak bisa, coba bisa kita baca coy. Gue nggak siap. Oh,
kita harus pakai kata just fucking stop gitu, anjir, baru dia denger gitu, dia nggak bakal baca. Oke, lanjut. Ini adalah hal baru. Stres gue. Kenapa sih lu? Kenapa aku nggak boleh lihat? Privacy. Oh gitu. Ya udahlah, aku nggak kepikiran. Oke, sekarang kita ngapain? Oke, sekarang kamu bisa kasih tahu aku di mana barang itu. Jangan pura-pura bodoh. Terus kamu gak kenapa nggak mau kasih tahu aku apa isinya, apa isi barang itu, kotak itu? Kenapa kamu mau tahu emangnya? Karena aku kepo. Kita kan ada di rumah sakit karena barang itu. Aku pengen tahu aja. Rencananya apa? Oke, aku bisa coba kok, setengahnya aku punya kendali atas situasinya. Kamu butuh koneksi itu, aku tahu. Tapi aku kan gak bisa hanya kasih informasi gitu aja. Ini cuman hal yang aku ini cuma satu-satunya hal yang aku punya. Gimana kalau aku gagal bikin kesepakatan? Gimana kalau misalnya ternyata cuma kamu yang menyalahkan dirimu kamu sendiri? Percayalah padaku, bro. Ini bukan tentang kepercayaan lagi. Benar, itu tetap tentang kepercayaan. Kamu sadar itu tentang kepercayaan. Tapi aku gak bisa ambil resiko ini. Aduh, lupakan saja. Aku tuh gak penting. Pokoknya Alex itu tidak boleh punya rekap kriminal. Kamu kan tahu, kalau misalnya itu terjadi, tidak akan ada yang mempekerjakan dia. Dia tuh berbeda. Dia gak bisa ngelakuin hal seperti ini untuk hidupnya, untuk seluruh akhir hidupnya gitu. Dia butuh hidupannya sendiri dan keluarganya sendiri. Dia ditakdirkan untuk kehidupan lain yang lebih baik. Aku bisa menyelamatkanmu, percayalah padaku. Udah aku bilang, aku harus menyelamatkan saudaraku. Katakan padaku mana kamu menyembunyikan barang itu. Cuman aku yang bisa menyelamatkan kamu. Oke, dikasih tahu. Tolong jangan abandon us, Ivan. Aku percaya padamu. Oke, tetap diginiin ya. Oke. Emang begitu ya fitranya, bukan semacam display menu aja. Gue yakin banget emang jalan ceritanya make sense. Pause. Anjir, gue gak siap. Nyontek. Oh, gak penting sih ini. Continue. Oh, jadi katanya udah kita nggak perlu si Albert lagi. Tapi kayak persetujuannya pengen dilanggar oleh musuh kita. Aku katanya berubah pikiran. Emang villain itu kayak gitu semua ya? Aku nggak pernah menjanjikan apapun kok. Bangsat lu. Aku lihat kamu sangat peduli dengan kesejahteraannya si Albert Say. Let him go.
Tidak masalah. Lagi pula aku juga sempat setuju tadi untuk tidak membunuhnya. Periksa kabinet itu untuk injektor warna biru. Aku butuh serial numbernya. Ini lagi. Cepat periksa. Mampus sih, ntar patch metong. Patch metong apaan? Nggak tahu. ADS apaan patch? Pada metongnya kan sama aja ternyata endingnya. Linear sih, tapi kayak nggak linear banget. Ada kunci-kunci penting, tapi nggak linear banget. Oke, sekarang tesnya akan mulai. Kita sekarang ngapain? Oke, kamu siap? Iya, beda dialog doang sih. Siap untuk apa? Tadi kan kita berhasil ngeluarin di mana si dia nyembunyiin barangnya. Oke, ini mulai kacau lagi kayak tadi. Udah gitu doang ternyata. Kalau misalnya udah selesai, kita lanjut. He's not dead. Salah pencet. Oke, intinya begitu guys. Kita udahin sampai sini aja ya. Gue salah pencet lagi. Segala salah pencet, tai. Oke. Nanti gue paling ulang sendiri aja sekali lagi yang bagian tadi. Terus kita pakai alur yang itu kali. Enggak sih, alur kedua juga udah cukup. Alur kedua aja nggak apa-apa. Oke, itu aja sih. Kita balik dulu ke main menu. Yes, terus intinya kita rangkum ya hari ini ngapain aja. Udah lanjutin yang jauh aja. Nah, jadi nanti besok kita bakal lanjutin yang kedua ini, yang kedua ya. Yang ketiga udah nggak perlu lagi, kita ya udah hapus aja, nggak penting. Yang pertama udah jauh sih, tapi kayak ya udah bodo amat. Dan yang kedua kita lanjutin yang kedua aja, gameplay yang kedua, dan kita kan nggak akan ngulang lagi sampai akhir. Ini udah yang terakhir banget, kita coba-coba. Kita akan apa adanya aja, mau hasilnya bagus, mau bad ending, mau happy ending, apa kayak bodo amat, kita akan lanjut sampai akhir, oke? Makasih teman-teman semuanya yang sudah nonton, nemenin, udah komentar, udah nge-give, yang udah nge-tap-tap layar, terutama si Jaki, Aci, dan Alu. Jam nyontek, jangan nyontek Damar, iya gak usah nyontek lagi ya, kita sudah cukup sampai sini saja. Gue kayak cemas banget, itu ngerti gak sih, kayak gue bikin kesalahan dikit gue cemas gitu loh, kayak gue butuh sesuatu yang sempurna, perfeksionis gitu kan. Nah, oke, kita bakal lanjut dari gameplay yang kedua aja. Dan selanjutnya kita udah gak akan nyontek lagi. Tapi tolong banget teman-teman yang namanya Jaki, yang namanya Anzi, yang namanya Alu, tolong bantuin gue milih mana yang kira-kira bener. Jadi gue gak mikir sendiri, karena gue butuh bantuan juga nih ya, kebetulan. Oke, sejauh ini ceritanya tuh seperti apa. Jadi kita itu ternyata adalah, ini kita konklusi ya, kita penutupan dulu, kita konklusi dulu, kesimpulan dulu. Jadi kita ternyata adalah MBU, mungkin yang tadi disingkat kayak Zaki ngomong, Mind Beneath Us. Kita tuh kayak sejenis artificial intelligence, gak juga artificial intelligence sih, tapi kita adalah sesuatu yang kita tuh cuma pikiran tanpa tubuh, dan kita tuh bisa mengontrol orang, tapi kita gak bisa milih siapa yang kita kontrol gitu. Oke, jadi kita ini tadinya kita mengontrol seorang pria bernama Ivan Chang yang merupakan pendistributor narkotika gitu. Dan kita punya anak buah namanya si Albert,
dan dia punya saudara Alex yang sudah meninggal. Kita tuh termasuk ketua yang baik hati karena kita tuh berusaha nyelamatin mereka semua. Terus kita merasa sedih itu ketika kehilangan mereka gitu. Cuman kita dipermainkan oleh musuhnya dan kita ngebikin kita tuh kayak ngenyakitin teman kita sendiri. Jadi itu adalah masa-masa dimana gue sangat membenci villainnya, dimana mereka mempermainkan kita. Oke. Terus ya udah sampai di situ. Kita untuk besok akan memainkan karakter baru, bukan Ivan Sang lagi. Yang tadi kalian lihat, kita adalah seorang cowok yang punya pacar atau istri, gue nggak tahu gitu kan ya. Kita lihat aja nanti besok. Sampai jumpa besok. Makasih semuanya. Besok jangan lupa tetap layar ya. Kita tutup dulu, kita langsung end game aja. Thank you, bye bye. Besok kita main ya. See ya.